A keperawatan. Perkenalkan, nama saya Nadila Dwi Luna. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Ini Putri dari kelas 1A. Saya Nindi Ashifa Putri. Nama saya Nola Agustin. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Makalah juga dibagi menjadi beberapa jenis seperti makalah deduktif, makalah induktif, dan juga makalah campuran. Ketiga jenis makalah ini memiliki perbedaannya. Jika Anda ingin membuat makalah, perhatikan juga cara pembuatan mulai dari pembukaan sampai dengan penutup makalah. Dalam pembuatan makalah atau karya tulis ilmiah, banyak orang membuatnya belum sesuai dengan peraturan penulisan. Mulai dari cover, bahkan sistematis makalah pun belum secara sistematis. Adapun bagian bab belum sesuai dengan apa yang ingin dibahasnya. Untuk itu, solusi apa yang harus kita lakukan agar orang-orang bisa membuat makalah dengan benar? Kami akan menjelaskan tentang pembuatan makalah yang baik dan benar. Rumusan masalah. 1. Apa ciri-ciri dari makalah yang baik dan benar? 2. Bagaimana sistematis pembuatan makalah yang baik dan benar? Tujuan makalah. 1. Mengetahui ciri-ciri makalah yang baik dan benar. Yang kedua, untuk mengetahui sistematis pembuatan makalah yang baik dan benar. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi makalah dan juga ciri-ciri makalah. Yang pertama yaitu definisi makalah secara umum. Definisi makalah secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, makalah merupakan tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibicarakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Lalu yang kedua, makalah merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Lalu, pengertian makalah juga ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bapak Panuti Sudirman. Menurut Bapak Panuti ini, makalah dapat didefinisikan sebagai karangan prosa, bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu. Biasanya, makalah dibuat di majalah atau koran. Tapi makalah bisa juga merupakan sebuah buku anatologi. Yang kedua, menurut Bapak WJS Purdawaminta. Menurut Bapak Purwadaminta, makalah dapat didefinisikan sebagai uraian tertulis yang membahas tentang suatu rumusan masalah tertentu yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga, menurut Bapak Tanjung dan Bapak Ardia. Menurut kedua bapak tersebut, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan beruntut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang keempat, menurut Bapak Surakmat, makalah dapat didefinisikan sebagai segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok permasalahan. Yang kelima, menurut Bapak Zainal Arifin, makalah dapat didefinisikan sebagai karya tulis ilmiah yang menyajikan tentang suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan pada dua di lapangan yang bersifat empiris dan bersifat objektif. Pada intinya, kelima tokoh tersebut mengemukakan pada tujuan makalah tersebut dibuat. Oleh karena itu, kita harus paham betul apa itu definisi makalah agar makalah kita menjadi baik dan benar. Bagaimana caranya? Itu akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Tungguin ya, jangan skip video. Stay tune. Lalu, saya akan membahas tentang ciri-ciri makalah. Apa sih ciri-ciri makalah itu?
Yang pertama, makalah merupakan hasil kajian dari literatur atau merupakan laporan pelaksanaan dari suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan di suatu perkuliahan. Yang kedua, makalah seharusnya dapat mendemonstrasikan pemahaman dari mahasiswa tentang berbagai masalah menjalankan suatu prosedur. Menjalankan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang ada di hubungannya dengan perkuliahan. Yang ketiga, makalah juga diperoleh dari berbagai sumber serta dapat menunjukkan kemampuan meramu berbagai informasi yang didapat menjadi satu kesatuan. Jenis-jenis makalah. Pertama, induktif, yaitu makalah disusun berdasarkan hasil data empiris yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Penelitian yang dilakukan tentunya harus relevan dengan pokok bahasan yang dikaji dalam makalah tersebut. Jenis makalah ini disebut makalah induktif karena dikembangkan dengan pola induksi, yaitu penulisan makalah diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan menjadi hal yang bersifat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kedua, deduktif, yaitu makalah yang disusun berdasarkan pada suatu kajian teori yang didapatkan dari literatur yang sudah ada. Jenis makalah ini disebut makalah deduktif karena dikembangkan dengan pola deduksi, yaitu penulisan makalah yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum kemudian menuju ke sifat yang lebih khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa paragraf utama berada di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung. Ketiga, campuran, yaitu makalah yang merupakan penggabungan dari dua makalah, yaitu gabungan antara makalah induktif dengan makalah deduktif, yang dasar penyusunannya ialah suatu kajian teoritis dan data empiris. Paragraf-paragraf dalam makalah jenis ini diawali dengan hal yang umum yang diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas bersifat khusus, kemudian diakhiri lagi dengan kesimpulan yang bersifat umum. Makalah campuran dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Makalah ilmiah, yaitu makalah yang biasanya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah. Jenis makalah ini tidak didasarkan pada pendapat atau opini dari penulis yang sifatnya subjektif. B. Makalah kerja, yaitu makalah yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seorang penulis makalah tersebut untuk mengemukakan argumen dari permasalahan yang dibahas yang diperoleh dari sebuah proses penelitian. Itu berarti bahwa opini yang bersifat subjektif dari penulis lebih memungkinkan pada makalah jenis ini. C. Makalah kajian, yaitu makalah yang biasanya berisi tentang pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. D. Makalah posisi, yaitu makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang berfungsi sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Prosedur pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. E. Makalah analisis, yaitu makalah yang bersifat objektif empiris. F. Makalah tanggapan, yaitu makalah yang biasanya dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan suatu reaksi terhadap suatu bacaan. Pemilihan topik. Cara membuat makalah yang baik dan benar dapat dimulai dari menentukan topik. Topik dapat diperoleh dari uraian latar belakang masalah. Latar belakang merupakan sebab mengapa sebuah penelitian penting untuk dilakukan atau alasan mengapa makalah ditulis. Sedangkan tema diperoleh dari sebab yang dijelaskan pada latar belakang. Topik juga seharusnya membahas atau mengkaji ilmu yang berhubungan dengan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah yang dibuat sesuai dengan ilmu dan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan bahasa dan kata. Saat menulis sebuah makalah, hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada makalah biasanya merupakan bahasa baku atau sesuai ejaan yang disempurnakan. Pemilihan bahasa akan ikut menentukan bobot kualitas dari makalah yang ditulis. Hal ini cukup penting untuk diperhatikan. Selain pemilihan bahasa, dalam penulisan makalah juga penting bagi penulis untuk memperhatikan pemilihan kata agar pembaca mampu memahami dengan baik apa maksud yang ingin disampaikan dalam sebuah makalah.
Dalam memilih kata, seharusnya digunakan bahasa yang baku atau ilmiah serta tepat sasaran, tidak bertele-tele dan informatif. Lebih baik lagi jika setiap penjelasan disertai dengan contoh yang relevan agar memudahkan pembaca untuk memahaminya. Tidak kalah penting dan harus diperhatikan dalam membuat makalah yang baik dan benar. Yang pertama itu adalah cover. Cover atau sampul sebuah makalah harus memuat judul makalah, nama penulis, logo lembaga atau institusi, tempat dan tahun terbit. Nama penulis ditulis dengan mencantumkan nama asli dan nama lengkap. Tidak diperbolehkan untuk disingkat serta tanpa disematkan gelar. Yang kedua itu adalah abstrak. Abstrak ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak dapat berisi ringkasan atau bahasan inti dari makalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hipotesa, dan sedikit rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga itu ada daftar isi. Daftar isi harus memuat informasi mengenai halaman dari isi makalah. Bab dan subbab makalah diberikan keterangan halaman. Hal tersebut agar memudahkan pembaca menemukan bahan yang ingin dibaca. Selain itu, jika pada makalah terdapat gambar atau tabel, pada daftar isi perlu dimuat dan pada daftar isi perlu dimuat daftar gambar dan daftar tabel. Keempat yaitu kata pengantar. Kata pengantar mencakup isi keseluruhan makalah yang membahas isi makalah secara menyeluruh, tetapi tidak spesifik dan detail. Hal ini bertujuan agar pembaca mempunyai pandangan umum mengenai arah dari penelitian yang ada dalam makalah tersebut. Pada kata pengantar biasanya dicantumkan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ucapan terima kasih yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyelesaian makalah. Selain itu, pada bagian ini dijabarkan juga penelitian waktu penulisan makalah, tempat penelitian, serta pihak-pihak yang ikut mengarahkan dalam menyelesaikan makalah, baik individu, instansi, maupun lembaga-lembaga tertentu yang terlibat atau memberikan sumbangsi. Pada bagian akhir kata pengantar, penulis boleh menuliskan harapan agar makalah dapat bermanfaat bagi pembaca, lalu dapat dicantumkan nama lengkap dari penulis, tempat dan tanggal atau tahun waktu penulisan makalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur makalah. Yang adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah pembahasan dari awal topik penelitian dalam makalah. Pendahuluan ini biasanya dari sudut pandang penulis. Pendahuluan dapat dijelaskan secara singkat, jelas, dan padat. Namun, untuk makna dan tujuan harus ditulis secara jelas. Pendahuluan ini dapat menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan dari makalah tersebut. Isi dari pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Nah, pada bagian ini dijelaskan permasalahan yang ditemukan dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti, serta dianalisis dalam makalah. Latar belakang dijelaskan dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berisi pokok masalah yang ditemukan. Rumusan masalah biasanya singkat dan padat, dan berisi poin-poin pertanyaan yang akan dibahas di makalah tersebut. Yang ketiga adalah tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan ini berisi manfaat penelitian yang akan dilakukan. Manfaat diperoleh setelah ditemukan hasil atau kesimpulan dari permasalahan dan konfirmasi dari hipotesa awal. Tujuan pembahasan biasanya ditulis singkat, tetapi menggambarkan dan mendeskripsikan manfaat penelitian kepada pembaca. Yang F adalah pembahasan atau isi. Isi menjelaskan tentang permasalahan, penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran hasil data-data yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh dapat berupa data kualitatif atau data kuantitatif, maupun metode campuran. Apabila data didapat dengan proses wawancara, maka penulis dapat mencantumkan kutipan hasil wawancara dengan narasumber tersebut. Yang G adalah penutup. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca. Penulis dapat memberikan kesan serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penulis.
atas kontribusinya untuk menyelesaikan makalah dalam penelitian tersebut. Pada bagian penutup, perlu dijelaskan kekurangan serta kelebihan dalam penulisan makalah agar makalah tersebut dapat mereferensi atau dapat disempurnakan kembali. Bagian dari penutup terdiri dari dua. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil penjabaran dari penelitian yang didapatkan. Kesimpulan juga menjabarkan apakah penelitian yang dilakukan telah menjawab rumusan masalah atau masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua adalah saran. Saran ditujukan kepada pembaca. Saran diambil dari kesimpulan penelitian agar dapat dikembangkan, ditindaklanjuti maupun diterapkan. Saran berisi manfaat penelitian kepada pembaca berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan harapan agar dilaksanakan atau diterapkan oleh pembaca. Yang H adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi yang dicantumkan atau digunakan dalam penyusunan makalah. Referensi tersebut berasal dari jurnal maupun buku atau dari media sosial lainnya. Penulisan daftar pustaka harus disusun secara sistematis serta diurutkan secara sistematis berdasarkan abjad nama panjang. Jika daftar pustaka ditulis oleh nama pengarang yang sama namun memiliki waktu atau tahun penerbitan yang berbeda, maka yang terlebih dahulu ditulis adalah terbitan yang pertama. Tetapi apabila nama pengarangnya itu sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama, maka nama pengarang disusun dengan membedakan tahun terbitnya. Jelaskan mengenai cara menulis makalah. Yang pertama itu menentukan topik. Dalam menentukan topik, kita harus mengerti konsep makalah. Beberapa kategori makalah yang dapat dipilih adalah yang pertama itu kumpulan pendapat, yaitu tipe makalah dengan pernyataan tesis yang kuat yang mempresentasikan cara pandang penulis. Yang kedua itu ulasan, umumnya ditulis sebagai bagian pembuka untuk makalah kumpulan pendapat. Yang ketiga itu makalah latar belakang atau penjelasan, yaitu untuk membantu pembaca memahami topik dengan mengkategorikan fakta dan mempresentasikannya untuk pengertian pembaca. Yang keempat yaitu pilihlah topik yang sesuai untuk makalah Anda. Topik tersebut harus cukup luas untuk dapat menarik beberapa sumber yang terkait, tapi juga tidak terlalu luas untuk pengumpulan berbagai sumber yang terlalu jauh berbeda. Yang kelima yaitu pilihlah dan baca sumber Anda dengan hati-hati. Setidaknya pilihlah 3 sumber untuk makalah ini, dan mungkin 1 atau 2 lagi, tergantung waktu yang Anda miliki untuk meneliti dan membacanya. Yang selanjutnya, susun pernyataan tesis Anda. Setelah Anda membaca sumber-sumber atau melakukan penelitian, Anda harus memberikan opini pada topik tersebut. Tesis Anda merupakan ide utama dalam masalah. Di dalamnya harus berisi topik dan cara pandang Anda pada topik terkait. Yang selanjutnya itu baca ulang sumber-sumber Anda untuk hal-hal yang mendukung makalah Anda. Bacalah sumber Anda lagi dan pilihlah kutipan kunci, statistik, ide atau fakta yang mendukung tesis Anda. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Pertama-tama, susunlah kerangka tesis Anda. Anda dapat melakukan ini dengan kerangka yang formal. Namun, Anda perlu memutuskan bagaimana menyajikan tulisan ini untuk mendapatkan efek yang terbaik. Secara garis besar, sistematika penyusunan makalah seperti yang telah diulas di atas. Selanjutnya, gunakan struktur yang lebih kreatif dalam membawakan tesis. Anda bisa menggunakan beberapa pendekatan untuk menyusun makalah Anda, di antaranya yaitu teknik argumen manusia jerami dan teknik konsesi. Terakhir, membuat kerangka yang tepat untuk latar belakang atau makalah sintesis. Ketika kebanyakan makalah sintesis pada umumnya terfokus untuk menyatakan dan mendukung sebuah tesis. Makalah latar belakang dan tinjauan lebih banyak meninjau ide dari sumber daripada cara pandang penulis. Untuk penulisan dalam makalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tulislah draft pertama Anda berdasarkan pada kerangka, yakni
kita harus menulis paragraf pembuka makalah termasuk di dalamnya tesis dan badan makalah untuk mempresentasikan bukti yang mendukung tesis dan ikhtisar yang merangkum poin-poin Anda. Yang perlu diperhatikan di sini, kata penulis atau penulisan penulis itu harus perlu dibawa. Yang kedua, gunakanlah transisi penulisan dengan benar. Contohnya, teori Halsron mengenai penetapan harga didukung oleh poin-poin berikut. Kutipan yang panjangnya lebih dari 3 sebaiknya disusun sebagai satu blok kutipan agar lebih mudah dilihat, seperti contoh di samping saya. Lalu yang terakhir, saya akan membahas tentang menyelesaikan makalah Anda. Yang pertama, baca ulang dan revisilah makalah Anda. Revisi itu sangat penting dalam pembuatan makalah. Oleh karena itu, kita harus melihat dari awal hingga akhir apa makalah kita masih kurang atau makalah kita ternyata masih salah. Itu perlu direvisi ulang sesuai dengan cara pembuatan makalah yang baik dan benar. Yang kedua, kita harus mengutip sumber. Sumber yang kita kutip itu dari mana asalnya, apakah itu jelas ataukah itu valid atau salah. Jadi kita harus mengkajinya lebih dalam. Bila perlu, sumber itu diharuskan dari sebuah buku yang sudah ada nama penulisnya. Yang terakhir yaitu beri judul pada makalah Anda. Jika semua sudah dijadikan satu, maka judul pun akan gampang dibuat. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Makalah merupakan tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Makalah mempunyai 3 macam, yaitu makalah induktif, makalah deduktif, dan juga makalah campuran. Susunan struktur makalah yaitu cover, terisi kata pengantar, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan makalah. Selanjutnya, bab 2 pembahasan atau yang berisi isi. Selanjutnya, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan terakhir, daftar pustaka. 3.2 saran. Seorang pemula, kami sadar bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Karena saran dan kritik itu akan bermanfaat bagi kami untuk memperbaiki atau memperdalam makalah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Dadah. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Dadah.